Guys, bikin kaget dan sanggar. Kenapa saya bilang begitu? Dikabarkan apabila kedatangan kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan CVN-76 yang membawa sekitar 7,000 tentera Angkatan Laut Amerika guys di perairan Bali, Indonesia. Kenapa tiba-tiba kapal induk daripada Amerika Serikat itu menerobos masuk sehingga ke perairan Indonesia guys? Tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Update Pertahanan dan klik butang loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Update Pertahanan. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Berita yang mantap, kali ini yang pertama datang dari kapal induk raksasa Amerika yang tiba-tiba muncul di perairan Indonesia. Kapal induk ini pun adalah kapal induk USS Ronald yang dikawal oleh dua kapal penjelajah Amerika. Lantas ada apakah gerangan? Tiba-tiba kapal induk Amerika ini ada di Indonesia? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita guys. lengkapnya satu persatu. Mari kita bahas satu persatu ya. Berita pertama yang tak kalah panas, kapal induk Amerika bertenaga nuklir yaitu USS Ronald Reagan beserta dua kapal perusak sebagai pengawalnya, kini tiba-tiba dikabarkan tengah berada di Indonesia. Wah. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, kapal USS Ronald Reagan CVN-76 dan dua kapal pengawalnya yang sepertinya adalah dua kapal penjelajah berpeluru kendali dari Ticonderoga class cruiser yaitu USS Antietam CG-54 dan USS Robert Smalls CG-62. Bayangkan kapal induk datang ke perairan kita, pasti kita rasa ngeri-ngeri sedap guys. Ngeri-ngeri sedap. Dikabarkan kini telah berlabuh di perairan Nusa Dua Bali, Indonesia pada Minggu 16 Juli 2023 kemarin. Hal ini pun diketahui dari foto-foto yang secara resmi dibagikan WSTV dari portal Davis, yang merupakan portal resmi untuk foto-foto militer Amerika. Dikatakan bahwa kunjungan pelabuhan atau port visit ini pun merupakan kunjungan yang sudah dijadwalkan. Namun USB pun tidak menjelaskan lebih rinci maksud dari kunjungan tersebut. Iya. Terkait hal ini, kedua di Instagramnya pun juga turut memposting kedatangan armada kapal induk Amerika ini dengan judul Terjang Ombak Laksanakan Waspam Laut Krisim 367 dan Carry SHN 366 menyambut kedatangan tiga kapal perang Amerika. Dan jika dilihat dari postingan ini, sepertinya kedatangan tiga armada kapal perang Amerika ini pun sudah mendapat izin dan merupakan bentuk diplomasi militer Angkatan Laut Amerika kepada Indonesia. Dan perlu kalian ketahui bahwa USS kapal induk Ronald Reagan CVN-76 ini pun merupakan super carrier bertenaga nuklir ke-9 dari jenis kapal induk kelas 5. Ya, kita pasti tahu guys, sebelum mana-mana kapal ke pesawat ke yang mahu masuk ke perairan negara kita pasti sudah minta izin. Seperti ini jugalah. Cuma itulah kita tahu tujuannya apa dia datang itu. Itu yang kita mau tahu ya. Latihan itu dilakukan untuk berlatih menghubungkan jaringan di antara masing-masing kapal Aegis dan berbagi informasi rudal balistik. Melalui latihan tersebut, kami meningkatkan kemampuan taktis dan kemampuan respons bersama untuk pertahanan rudal balistik, kata Kapten Michiaki Mori, Komandan Maya, dalam rilis tersebut. Benar. Kementerian Pertahanan Nasional Cina mengatakan, dalam sebuah pernyataan singkat tentang latihan tersebut bahwa itu sesuai dengan rencana kerja sama tahunan antara militer Cina dan Rusia. Oh, begitu ya. Militer Rusia akan mengirimkan unit Angkatan Laut dan Udara untuk latihan yang diselenggarakan Teater Utara Pela di tengah Laut Jepang. Topik latihan ini adalah menjaga keamanan jalur maritim strategis yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat koordinasi strategis antara militer Cina dan Rusia, meningkatkan kemampuan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta menanggapi berbagai tantangan keamanan. Menurut keterangan tersebut, Rusia belum mengindikasikan kapal dan unit udara mana yang akan dikirimnya.
Sementara itu, kapal tempur littoral USS Jackson LCS-6 tiba di Australia pada Senin sebagai bagian dari latihan Kemitraan Pasifik 2023 yang dipimpin Angkatan Laut Amerika, menurut unggahan Facebook dari akun resmi kapal tersebut. Kehadiran Jackson di kawasan tersebut menjadikannya untuk pertama kalinya Angkatan Laut AS mengerahkan 4 LCS di Indo-Pasifik. Jadi bagaimana menurut kalian? Besar Jangan lupa kapalnya. komentar. Demi Indonesia maju, salam Indonesia. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi berikutan, ini adalah ringkasan singkat berita ataupun video dari update pertahanan tadi yang kita reactionkan tentang kapal induk Amerika Serikat yang menembus ke Bali. Dikabarkan kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan guys, CVN-76 yang membawa sekitar 7,000 tentera Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di perairan Bali pada Minggu 16 Juli 2023 baru-baru ini ya. Namun kerana cuaca buruk, katanya kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan Carrier Strike Group ataupun CSG dan 2 kapal kecil yang mengangkut sehingga 7,000 tentera batal berlabuh di pelabuhan Benua Kota dan Pasir Bali guys. Mereka harus mempersingkatkan masa kunjungan dan melanjutkan pelayaran ke Australia pada Senin 17 Juli 2023 kemarin. Apa yang kita tahu ya guys, USS Ronald Reagan akan menggelar latihan bersama dengan militer negeri Kangaroo tersebut dan dikabarkan Atasi Laut Amerika untuk Indonesia, Komander S. Patrick Panjati mengatakan kapal yang membawa pasukan siap tempur tersebut rencananya berlabuh di Bali dalam rangka untuk mempereratkan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Namun kerana cuaca buruk, pihaknya terpaksa melanjutkan pelayaran ke Australia. Katanya lagi, kita tidak menyangka bulan sekarang ombaknya besar. Dia pun tidak tahu guys. Sekarang ini musim hujan dan ombak yang besar. Dia yang hebat tentang laut pun tidak tahu. Tetapi kita tahu guys, ini semua kuasa Allah ya. Kita cuaca apa ke yang berlaku pada dunia ini kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu semuanya. Tapi memang serius guys di Kuala Lumpur juga tiap sore ataupun tiap petang ataupun siang saja pasti ribut ataupun hujan deras. So saya rasa tempat anda pun sama seperti saya jugalah di Kuala Lumpur ini. So guys, sedikit kata-kata hikmah untuk kita bersama. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi keberanian untuk menghadapinya dan terus bergerak maju. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozo Channel ini, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.